Sebab dalam sebuah hadis Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari umatku bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Siapapun dari umatku solawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Jelas semuanya? Jadi kita solawat 1 kali, Allah solawat 10 kali. Jangan bahas angkanya, jangan bahas hitungannya. Kenapa? Satu solawatnya Allah gak bisa diukur dengan apapun, dan jumlahnya gak bisa dibatasi dengan apapun, karena solawatnya Allah adalah perbuatannya Allah. Jadi unlimited. Satunya itu gak ada batasannya. Satunya itu besarnya, mulianya, gak bisa diukur dengan alat ukur makhluk model apapun. Kenapa? Karena itu perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa makhluk mengukur. Tapi karena Allah pengen menunjukkan apresiasi, perhatiannya Allah, bagaimana Allah memuliakan orang yang mau sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berkata, siapa sholawat kepada beliau 1 kali, aku sholawat kepadanya 10 kali. Sampai di sini jelas? Jadi jumlah tadi adalah menunjukkan perhatian Allah yang luar biasa. Nah, ambil poinnya di sini. Ada Allah, zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi, Tuhan satu-satunya di seluruh alam, di jagat raya, la ilaha illallah. Kemudian ada Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang paling mulia, Rasul Allah yang paling mulia, nabinya Allah yang paling mulia, ciptaannya Allah yang paling indah dan paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kita. Dalam kasus ini saya misalnya, saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, saya solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ke Rasul Muhammad SAW. Saya ke hamba Allah yang paling dicintai Allah, yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ke baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan hubungannya saya ke Rasulullah, saya ke Rasulullah, saya ke Rasulullah. Hasilnya Allahnya bilang, aku ke kamu. Kita ke Rasul, Allahnya bilang, aku ke kamu. Padahal kalau kita mau ke Allah, itu berat. Beratnya apa? Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Doa, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sholat, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Zakat, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedekah, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Istighfar, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Giliran sholawat, tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sallu alaihi wasallimu taslima. Langsung diperintah, pokoknya kamu sholawat dan salam saja, sebanyak dan sebagus mungkin. Begitu kita sholawat, gak ada syarat dan ketentuan yang berlaku, langsung Allah bilang, aku bersolawat kepadamu. Artinya sholawatnya Allah untuk hambanya tadi apa? Untuk yang biasa-biasa, manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah selain Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang bersolawat dapat solawatnya Allah. Artinya Allah mengirimkan rahmat untuknya, Allah mengirimkan karunia untuknya, Allah mengirimkan ampunan untuknya, Allah meninggikan derajatnya, Allah memuliakannya. Orang itu nggak minta, tapi Allah memberi. Dia nggak minta, Allah yang kasih. Dia nggak cari, Allah yang kirim. Kenapa? Karena dia menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seseorang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu dia langsung Allahumma sholli, maka Allah bilang, aku sholawat juga buat kamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka Allah bilang, aku sholawat sama kamu. Langsung aku beri kamu rahmat, aku beri kamu ampunan, aku angkat derajat kamu. Artinya begitu kita ini bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita dapat Allahnya.
Begitu kita sholawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita dapat Allahnya. Berarti sholawat ini apa? Jalur singkat untuk mendapatkan ridho Allah, jalur singkat untuk mendapatkan rahmat Allah, jalur singkat untuk mendapatkan ampunan Allah, jalur singkat untuk mendapatkan pengabulan dari Allah, jalur singkat untuk mendapatkan kenaikan pangkat di sisi Allah. Kenapa? Karena begitu menyentuh nabinya SAW, langsung Allahnya yang bertindak memberikan rahmatnya kepada kita secara langsung. Asyik atau gak asyik?